Kekakuan hati bisa membunuh keluarga. Memang sakit itu dari proses berantem di dalam keluarga. Ada satu keluarga yang memang penghuninya itu suka berantem ya, suka mencaci, terus egois. Rata-rata yang Bunda amati orangnya itu memang satu keluarga itu gampang sakit ya. Dalam 1 bulan tuh ya selalu ada yang ke rumah sakit. Ya gantian, kadang suami, kadang istri, terus bulan depannya itu anak, bulan depannya lagi kakek, nenek, selalu seperti itu. Jadi awal mulanya memang dari berantem di dalam keluarga. Misalnya suami kata-katanya itu kasar, sering memaki ya, sering memaki istri, sering memaki anak. Akhirnya kan anak dan istri itu kan jadi jengkel ya. Jengkel yang sering disimpan itu ya lama-lama jadi penyakit. Jadi secara tidak sadar kalau kita ini kasar terhadap keluarga kita, berarti kita ini membunuh keluarga kita secara tidak langsung. Ya kalau kita ini membunuh secara langsung ya misalnya ada pisau ditusukkan, itu namanya membunuh secara langsung. Kalau dengan memaki terus kan akhirnya jengkel ya, lama-lama kejengkelan itu menimbulkan penyakit ya, sakit. Makanya harus dijaga lesan ini. Jadi kalau dalam keluarga itu sering berantem, sering memaki, ya jangan harap nanti jadi keluarga yang sehat, jangan harap jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga itu bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah, bisa menjadi keluarga yang sehat kalau penghuninya itu saling pengertian, tidak egois, dan menjaga lesan. Lesan ini memang harus dijaga, jangan dikit-dikit menghina, jangan dikit-dikit memaki, memukul. Allah itu perintah memaafkan. Kalau Allah itu sudah perintah memaafkan ya sudah. Kalau disuruh memaafkan malah gak mau. Dia kok yang salah loh. Sama Allah Ta'ala kok perhitungan. Kalau pengen dianggap oleh Allah itu orang yang takwa ya harus turuti perintah Allah. Jadi yang selama ini orang itu beranggapan, kan saya pernah lihat ya orang itu mengatakan mending aku memukul tapi terlintas di pikiran daripada mukul sungguhan. Kalau aku mukul sungguhan ya nanti resikonya aku yang kena pukul. Mending memaki, memukul, membunuh tapi terlintas di pikiran, gak apa-apa. Ternyata risikonya lebih besar, lebih dahsyat. Jadi jangan dikira terlintas di pikiran itu gak ada orang yang tahu. Allah tetap menilai. Allah itu maha teliti. Jadi gak luput dari pengawasan Allah. Meskipun terlintas di pikiran. Jadi orang-orang yang sering terlintas di pikirannya itu pikiran jahat, membunuh, memukul, tapi hanya terlintas di pikiran, itu suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah Ta'ala dengan sakit yang berupa tumor. Jadi yang selama ini orang itu kena tumor, operasi, padahal tanpa operasi pun insya Allah dengan memperbaiki akhlak diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi rata-rata orang yang kena tumor itu memang sering terlintas di pikirannya itu pikiran jahat ya. Pikiran jahat itu maksudnya ya membunuh, tapi hanya membayangkan di pikiran itu terlintas ya membunuh, memukul, terus ganti besoknya ya si B dipukul, dibunuh, tapi tidak dibuktikan secara fisik. Ternyata dengan membayangkan kejahatan itu bisa menimbulkan penyakit yang dahsyat yang akhirnya operasi. Janganlah di pikiran kita ini terlintas pikiran jahat. Meskipun orang lain gak tahu, tapi Allah tetap maha mengetahui. Allah tetap menilai. Allah tetap memberikan balasan. Jadi yang selama ini Bunda ketahui ya, orang-orang yang sakit misalnya muntah sering berkata seperti ini, kamu muntah paling masuk angin, kamu kok meriang ya, paling kecapean, kamu sepertinya
pucat gitu, sakit ya, tensinya turun ya, padahal tensi rendah itu semua karena akhlak. Jadi khawatir yang berlebihan, tensi rendah, kalau muntah-muntah itu sering mendengarkan nasihat dari orang tua itu langsung disuarakan. Jadi kalau dengar nasihat itu hanya didengarkan meskipun nggak dipatuhi misalnya, insya Allah tidak sampai muntah. Jadi anak yang sering muntah-muntah itu memang sering dinasihati orang tua langsung menyerang, langsung menyuarakan istilahnya. Jadi kalau dinasihati ya didengarkan, terus gak cocok tapi disimpan dalam hati, ya insya Allah tidak akan sampai muntah. Jadi yang muntah itu karena sering menyuarakan, langsung membantah gitu loh, menyuarakan. Misalnya kamu itu mbok yo kalau pergi itu pamit dulu tona sama ayah ibu, langsung jawab anu. Nah itu biasanya anak yang semacam itu langsung menyuarakan, ya kalau dinasihati itu bisa muntah.